Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita semua dapat hadir di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, dan kita sebagai umatnya. Juga kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Heru Setiawan, SE, MM, selaku dosen mata kuliah Manajemen SDM Strategik karena telah memberi kesempatan untuk kami dapat mempresentasikan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang berjudul strategi kompensasi. Tapi sebelum lanjut saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revalina Putrika dengan NPM 23401026. Saya Maria Mariza Anggraini dengan NPM 23401026. Saya Cika Yudhistira dengan NPM 23401026. Saya Alexandra Ayu dengan NPM 23401026. Baik, saya akan membahas untuk latar belakangnya terlebih dahulu. Manajemen sumber daya manusia atau sering juga disebut atau singkatannya MSDM merupakan aspek penting dalam suatu organisasi karena mengelola aset utama yaitu manusia. Karena kalau misalnya nggak ada manusia, mungkin suatu organisasi atau perusahaan nggak akan jalan. Terus ada salah satu fungsi strategi dalam MSDM adalah manajemen kompensasi. Kompensasi memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja karyawan. Tanpa sistem kompensasi yang baik, perusahaan akan sulit mempertahankan tenaga kerja berkualitas serta menghadapi risiko tingginya turnover. Untuk rumusan masalahnya ada apa pengertian kompensasi, kedua ada bagaimana tujuan manajemen kompensasi, ketiga apa saja jenis-jenis kompensasi, empat bagaimana keadilan dan pengaruhnya pada tingkat bayaran, kelima ada bagaimana metode evaluasi Selanjutnya ada tujuan manajemen kompensasi, yaitu secara umum tujuan kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Di sini ada beberapa tujuannya. Yang pertama ada memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua mempertahankan karyawan yang sudah ada, yang ketiga ada menjamin keadilan internal dan eksternal, yang keempat ada memberi penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, yang kelima ada mengendalikan biaya, yang keenam ada mengikuti aturan hukum, yang ketujuh ada memfasilitasi pemahaman sistem kompensasi, yang terakhir ada meningkatkan efisiensi administrasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ini ada kompensasi finansial dulu. Yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok adalah kompensasi dasar yang diterima karyawan secara tetap, disebut sebagai base pay dan biasanya diberikan per bulan atau per jam sesuai sifat pekerjaan. Gaji pokok menjelaskan apa saja keadilan dan pengaruhnya pada tingkat bayaran. Yang pertama itu adalah keadilan eksternal, merujuk pada seberapa tingkat bayaran suatu pekerjaan di sebuah perusahaan dibandingkan dengan tingkat bayaran tersebut di perusahaan lain. Contohnya, perusahaan A memberi gaji kasir 3,5 juta, namun rata-rata gaji kasir di perusahaan lain itu 4 juta. Artinya, keadilan eksternal rendah karena gaji di perusahaan A lebih rendah dari pasar. Yang kedua ada keadilan internal, merujuk pada sejauh mana tingkat bayaran pekerjaan tersebut adil ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain. Contohnya, di perusahaan yang sama, posisi admin digaji 4 juta, sedangkan posisi customer service yang bebannya sama malah hanya 3 juta. Yang keempat, evaluasi pekerjaan terkompensasi. Evaluasi pekerjaan dengan bantuan kompensasi dapat merampingkan proses evaluasi pekerjaan. Pertama, terdapat kuesioner terstruktur. Kedua, semua sistem serupa menggunakan model statistis. Ini memungkinkan program komputer tersebut untuk memperhitungkan pekerjaan kurang lebih secara otomatis dengan memberikan poin-poin. Desain kompensasi. Keputusan kompensasi harus dipandang secara strategis. Oleh karena itu, begitu banyaknya dana organisasi yang dihabiskan untuk kompensasi sehubungan dengan aktivitasnya adalah sangat penting bagi manajemen atas